Halo sobat semua, kembali lagi dengan saya Jihananda Putri Fadila. Bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan 3 pembahasan mengenai UTS pengantar topologi. Pembahasannya mengenai apa saja sih? Ya, jadi pada video kali ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan ruang topologi, yang kedua yaitu himpunan buka, himpunan buka tutup, dan yang terakhir ada basis suatu topologi. Yuk kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan ruang topologi? Sebelum memahami apa itu ruang topologi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu topologi. Berdasarkan definisi 1.1.1, misalkan X merupakan himpunan tak kosong, tau merupakan koleksi himpunan-himpunan bagian dari X. Tau disebut topologi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu ada X dan himpunan kosong merupakan anggota dari tau. Yang kedua yaitu ada gabungan hingga atau tak hingga himpunan anggota tau juga berada di tau. Yang ketiga yaitu irisan dua anggota pada tau juga merupakan anggota tau. Pasangan X, tau inilah yang disebut dengan ruang topologi. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada diketahui X-nya beranggotakan himpunan C, I, H, A, N. Terus ada tau 1 yaitu yang beranggotakan himpunan X, himpunan tak kosong, himpunan C, himpunan HA, himpunan CHA, himpunan IHAN. Untuk membuktikan apakah X, tau 1 ini ruang topologi, kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah tau 1 ini merupakan topologi. Jadi kita langsung ke syarat yang tadi ya. Yang pertama yaitu ada X dan himpunan kosong merupakan anggota dari tau 1. Jadi sifat yang pertama terpenuhi. Selanjutnya kita langsung ke sifat yang kedua. Gabungan hingga atau tak hingga himpunan anggota tau juga berada di tau. Jadi itu yang dimaksud gabungan dari himpunan X dengan himpunan tak kosong, himpunan X dengan himpunan C, himpunan X dengan HA, himpunan X dengan CHA, himpunan X dengan IHAN, terus ada himpunan tak kosong dengan C, tak kosong dengan HA, tak kosong dengan CHA, dan seterusnya. Semuanya berada di tau 1, jadi terbukti bahwa sifat yang kedua juga terpenuhi. Selanjutnya kita buktikan sifat yang ketiga, yaitu irisan dua anggota pada tau juga merupakan anggota tau. Misal ada ini, himpunan X, irisannya dengan himpunan kosong, yaitu juga berada di tau 1. Himpunan X dengan himpunan kosong, irisannya yaitu himpunan kosong, himpunan X dengan himpunan C yaitu himpunan C, dan seterusnya. Jadi sifat 3 juga terpenuhi. Karena 3 sifat itu terpenuhi, maka pasangan X, tau ini disebut dengan ruang topologi. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan yang kedua. Berikan contoh sebuah ruang topologi tutup hingga. Selanjutnya, tentukan mana himpunan buka, mana himpunan tutup, himpunan buka tutup pada suatu topologi tersebut. Sebelum ke contoh soal, kita harus memahami apa itu himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Jadi, himpunan buka itu merupakan semua anggota pada tau 1. Sedangkan himpunan tutup yaitu merupakan komplement dari setiap anggota himpunan buka. Lalu, apa yang dimaksud dengan himpunan buka tutup? Himpunan buka tutup merupakan himpunan buka sekaligus himpunan tutup. Yuk langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan ada X yang beranggotakan himpunan SATE dan taunya adalah himpunan, ada anggotanya yaitu himpunan
tak kosong, himpunan S, himpunan A, himpunan T, himpunan E, himpunan SA, himpunan ST, himpunan SE, himpunan AT, himpunan AE, himpunan TE, himpunan SAT, himpunan SAE, terus ada himpunan STE, ada himpunan ATE, dan himpunan X. Kita buktikan bahwa tau ini topologi terlebih dahulu untuk membuktikan apakah pasangan X, tau adalah ruang topologi. Karena sifat 1, 2, 3 tadi terpenuhi, maka X, tau adalah ruang tutup hingga. Selanjutnya, yang mana sih himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup? Tadi kan kita ketahui bahwa himpunan buka merupakan anggota dari semua himpunan di tau. Jadi, kalau taunya berjumlah 16 ya ini, berarti himpunan bukanya juga berjumlah 16. Sama kan, ini di tau 1 ada himpunan kosong, di sini juga ada, sampai semuanya sampai X ya. Terus yang selanjutnya ada himpunan tutup. Yang mana himpunan tutup? Tadi kan sudah kita bahas bahwa himpunan tutup itu adalah komplement dari himpunan buka. Jadi, komplement dari himpunan kosong ada himpunan X, himpunan S dengan AT, E, terus ada himpunan A dengan himpunan STE, himpunan T dengan SAE, himpunan E dengan SAT, terus himpunan SA dengan himpunan TE, komplemennya dari himpunan ST yaitu AE, seterusnya sampai kita ketahui bahwa komplement dari himpunan X adalah himpunan kosong. Jadi kalau tadi kan himpunan buka sama dengan himpunan ini ya, anggota dari himpunan tau, yaitu berjumlah 16. Karena himpunan bukanya ada 16, maka himpunan tutupnya juga berjumlah 16. Selanjutnya, yang mana sih himpunan buka tutup? Tadi kan kita ketahui bahwa himpunan buka tutup yaitu anggota himpunan buka sekaligus himpunan tutup. Jadi, kita samakan yang mana ya yang sama antara himpunan buka dan himpunan tutup. Tapi pada contoh ini ternyata semua anggota himpunan buka sama dengan himpunan tutup. Jadi, anggota himpunan tutupnya juga berjumlah 16. Selanjutnya, kita langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud basis untuk suatu topologi. Misalkan, X, tau adalah suatu ruang topologi. B cantik adalah koleksi himpunan-himpunan bagian dari X. B cantik inilah yang dimaksud dengan basis tau jika setiap himpunan buka pada tau terbentuk dari gabungan-gabungan anggota dari B cantik. Saya ada contoh pengandaian. Misal, kita kan mempunyai sebuah laporan. Laporan itu kan terdiri dari beberapa bab ya, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Lah, yang dimaksud dengan basis itu yaitu setiap babnya, jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, itulah yang dimaksud dengan basis. Selanjutnya, ternyata basis untuk suatu topologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada basis untuk topologi tertentu dan basis untuk topologi yang diberikan. Apa sih basis untuk suatu topologi tertentu? Misalkan, X adalah himpunan tak kosong, dan B cantik adalah koleksi himpunan-himpunan bagian dari X. B cantik adalah basis dari suatu topologi tertentu di X jika dan hanya jika, perlu diingat ya, jika dan hanya jika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu X adalah gabungan dari himpunan-himpunan yang ada di B cantik. Terus yang kedua yaitu setiap anggota B1, B2, anggota dari B cantik, maka irisan B1 dan B2 adalah gabungan dari anggota-anggota di B cantik. Selanjutnya yaitu ada basis untuk suatu topologi yang diberikan.
Misalkan ada X, tau yang merupakan suatu ruang topologi. B cantik adalah koleksi himpunan-himpunan bagian dari X. B cantik disebut basis tau jika dan hanya jika untuk setiap X elemen dari U elemen dari tau adalah B elemen dari B cantik, sehingga X juga elemen dari B yang subset dengan U. Langsung saja ke contoh. Misal diberikan himpunan X yang beranggotakan CIHAN. Lalu ada tau 1 yang beranggotakan himpunan X, himpunan kosong, himpunan C, himpunan HA, himpunan CHA, himpunan IHAN. Maka B cantik dengan anggota himpunan C, himpunan HA, himpunan IHAN merupakan basis untuk tau 1. Mengapa demikian? Karena B cantik ini subset dengan tau 1. Apa sih subset itu? Subset itu jadi B ini kan B cantik ini ternyata anggotanya itu sama. Jadi yang dimaksud dengan subset adalah ini ada himpunan C. Himpunan C ini terdapat juga di tau 1. Himpunan HA juga berada di himpunan tau 1. Himpunan IHAN juga berada di tau 1. Dan setiap anggota dari tau 1 dapat didefinisikan sebagai gabungan dari anggota-anggota B cantik. Jika ada C digabung dengan HA yaitu CHA ada di tau 1, terus C dengan IHAN yaitu himpunan X yaitu CIHAN ada di tau 1 juga. Jadi X, tau 1 ini merupakan B cantik ini merupakan basis untuk tau 1. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.